namaku Rizky Pratama. Hari ini adalah hari jadi pernikahanku. Aku sangat mencintai istriku. Kusiapkan hadiah spesial untuknya. Tapi tak kusangka, hubungan suami istri kami akan berakhir hanya karena kupon lotre palsu. Capek banget. Hari ini temani Nyonya Santoso ke spa. Tekniknya jelek banget. Apa ini? Ini kan nomor lotre. Sabtu lalu? Alia pulang. Wah! Tunggu dulu. Diam. Nomor undian Sabtu lalu. Bola merah 03 07 12 18 25 31. Bola biru 09. Semua cocok. Kaya! Aku kaya! Alia, ini 10 100 ribu juta miliar. Miliar. Alia, ini kupon lotre palsu. Bagus. Menang besar malah bohongin aku. Kupon ini, kapan kamu beli? Sudah diundi Sabtu lalu. Sekarang hari Rabu. Kamu belum bilang, jangan-jangan dari dulu, enggak mau kasih tahu? Alia, tenang dulu. Kamu tahu, hari ini hari apa? Sebenarnya aku mau kasih ini. Cuma kalung murahan ini? Rizky, lihat baik-baik. Aku sekarang wanita kaya miliuner. Cuma ini, barang murahan recehan. Itu yang bulan lalu, yang kau inginkan tapi tak tega beli. Edisi terbatas Hermes. Senilai 237 juta rupiah. 237 juta. Haha. 237 juta. Sekarang bagiku, cuma seperti 24 ribu rupiah. Rizky, kita cerai. Apa? Kupon lotre ini aku yang nemukan. Nomornya juga aku yang cocokkan sendiri. Secara hukum, sekarang ada di tanganku. Berarti itu hartaku. Cerai. Kita bagi jelas harta gono gini. Tak ada yang dirugikan. Alia Wijaya, demi kupon lotre palsu ini, kau mau cerai denganku? Palsu. Semua nomor cocok. 220 miliar, hitam di atas putih. Kau bilang palsu ya palsu? Kurasa kau cuma mau monopoli. Jangan mimpi, besok kita ke kantor catatan sipil. Perceraian ini pasti terjadi. Ada, Tuhan akhirnya adil. Cerai, besok kita cerai. Putriku 5 tahun ini diperlakukan seperti budak. Sekarang akhirnya terbebas. Rizky, kalau kau tahu diri, cepat minggir. Kupon lotre ini milik Alia. Tak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Kalau kau berani merebut, aku bunuh diri di depan kantormu. Ah, Ibu, di mana aku ini pernah kerja keras? 5 tahun pernikahan ini, rumah, mobil, semua atas namaku. Gaji bulanan 66 juta rupiah. Cuma sekarang mau makan 760 ribu rupiah, selebihnya ditransfer semua ke rekeningku. Dia pakai kemeja 20 ribuan, aku tas beli di butik. Dia makan di kantin, aku tiap hari di restoran hits. Mana ada aku disia-siakan? Gaji bulanan 66 juta? Cukup buat aku termage? Sahabat karibku kemarin ulang tahun, suaminya langsung kasih Porsche. Kamu? Hari jadi pernikahan, cuma bisa masak sup ayam receh. Kasih kalung murahan. Coba lihat baik-baik. Ini baru namanya hadiah. 220 miliar rupiah. Kamu Rizky Pratama sujud sampai lututmu lecet. 10 tahun pun mana bisa dapat segitu? Betul kata dia. Tetangga mana yang enggak bilang, Alia ini bunga indah, tapi kok ditancapin di lumpur kayak kamu. Dulu yang ngejar dia anak orang kaya. Antriannya panjang. Dia buta mata sampai memilih orang kayak kamu. Sekarang langit juga enggak tahan liatnya. Langsung kasih duit ke Alia. Ini takdir, takdir. 5 tahun. Setiap hari gue lembur sampai larut malam, cuma biar cepat naik jabatan, biar dia hidup enak. Minggu lalu bos sendiri yang cari gue. Bilang bulan depan gue jadi direktur. Gaji tahunan 2 miliar 200 juta rupiah. Gue tadinya mau kasih kejutan malam ini. Tapi kayaknya dia nggak beruntung. Alia Wijaya, kamu yakin mau pakai kupon lotre palsu ini buat cerai sama gue? Yakin, pasti, dan tentu saja. Rizky, gue kasih tahu jujur. Gue udah lama nggak mau hidup sama kamu.
Halo Kak Arga. Gue kasih tahu, kabar bagus banget. Gue menang. Lotre bola merah biru 220 miliar. Beneran, sayang? Kamu keren banget. Ya iyalah beneran. Dengar ya. Nomornya cocok semua. Si pecundang itu, besok gue langsung cerai sama dia. Sudah kubilang, kau harus tinggalkan si pecundang itu. Begitu kau dapat uangnya, kita langsung menikah. Mau beli apa saja boleh. Dengar baik-baik. Ini baru lelakiku. Kau Rizky Pratama, nggak pantas bersihin sepatunya aja. Hebat sekali. Pakai uang hasil lemburku buat nginap di hotel. Pakai uang tabunganku yang susah payah dikumpulin buat beli kondom. Sekarang mau pakai kupon lotreku buat nafkahin cewek simpananmu? Alia Wijaya. Tahu nggak yang paling bikin jijik? Apa? Bukan karena aku tahu kau dan dia selingkuh. Tapi anjing kita aja, makanannya lebih enak daripada aku. Kau beliin dia steak impor, campur makanan anjing. Katanya nggak boleh, sewenang-wenang sama keluarga. Terus aku bahkan nggak dianggap keluarga. Jangan sok-sok menderita dan cari simpati di sini. Kau sendiri nggak becus cari uang, lalu nyalahin aku yang boros? Kak Arga nggak pernah ngomong begitu. Rizky Pratama, kalau lelaki nggak becus, jangan salahin cewek yang realistis. Alia kalau ikut aku, mau makan apa aja boleh. Mau beli apa aja boleh. Kok kau kesini? Aku kangen. Ada kabar bagus gini. Aku harus temani kamu. Pasangan yang serasi. Sudahlah, bercerai boleh. Tapi, anaknya gimana? Rizky, dengarkan baik-baik. Anak ini harus aku gugurkan. Aku ini wanita kaya miliaran, mana mungkin aku mau melahirkan buat cowok kaya kamu? Jangan buru-buru ngomong. Alia, ingat nggak 3 bulan lalu, tanggal 12, kita juga liburan bareng? Ke resor pemandian air panas itu? Siapa tahu, anaknya punyaku juga. Nanti aku temani Alia. Buat tes DNA. Kalau anak ini punyaku, kita nikah. Kalau bukan, ya nggak apa-apa. Gugurin aja. Nggak masalah, Alia. Aku tetap mau nikahi kamu. Kalian berdua terlalu lancang ya. Aku belum juga tanda tangani surat cerai. Secara hukum, dia masih istriku. Siapapun ayah, bayi di perutnya, sekarang dia harus panggil aku Bapak. Haha, Rizky. Kamu cuma mau uang, kan? Baik, aku kasih. Asal kamu mau tanda tangan cerai dengan ikhlas. Rumah ini, mobil, semua buat kamu. Aku keluar tanpa harta gono gini. Uang receh gini nggak kuhiraukan. Gue juga nggak mau. Deal. Alia, kamu gila ya? Rumah ini harganya 300 juta. Mobilnya juga. Ibu jangan berpikiran sempit. Sudah aku bilang. Nanti setelah aku tukar hadiahnya, uang receh segini mah apa? Bunga harianku aja. Lebih dari segitu. Ibu Alia benar. Dengan hadiah 220 miliar, kita beli villa, beli Rolls Royce. Rumah dan mobil jelek ini, biar buat si pecundang itu. Jadi kenang-kenangan. Wahahaha. Baiklah, sekarang semua urusan selesai. Rumah dan mobil untukmu. Mulai sekarang, jalan masing-masing. Simpan baik-baik barang-barangmu. Nikmati hidup miskinmu. Jangan bilang di luar sana, kamu kenal aku memalukan. Tenang, kalau ketemu di jalan, aku pasti menghindar. Soalnya sok kaya, gampang kena rabis. Aku takut digigit. Kamu! Rizky, tunggu aku ambil hadiahnya. Jangan sampai menyesal. Alia Wijaya, mulai sekarang keluargamu tak bisa hisap darahku lagi. Pegang saja kupon lotre palsumu itu. Sudah. Lepas kesialan, sambut hidup baru. Malam ini, semua tagihan di Istana Emas ditanggung aku ini. Hidup Kak Alia, wanita kaya bikin ikut untung dong. Pakai uangku untuk rawat selingkuhanmu. Traktir kaki tanganmu. Nama baikku, Alia Wijaya. Kamu memang licik. Halo. Saya mau bekukan darurat semua kartu utama atas namaku dan kartu tambahan. Ya, termasuk yang kartu platinum berakhir 8819. Segera berlaku. Alia, kamu memang kakak kandungku. Tas ini gue incar setengah tahun. Dasar suamiku, nggak mau beliin. Kamu yang paling sayang sama gue. Makanya, ninggalin Rizky Pratama, si pecundang itu adalah berkah dari langit buat kamu. Gaji bulanan 66 juta buat beli, sabuk di sini aja nggak cukup. Kak Arga, kamu harus baik-baik.
sama kakak Alia, pacar yang cantik, dan dermawan kayak gini, kamu dapat harta karun. Pasti dong. Nanti abis gue sama Alia ambil hadiahnya. Gue ajak kalian main ke Maldives, gue yang sewa. Yang penting kalian senang. Tas-tas kayak gini mah receh. Bungkus semuanya. Catat ke akun gue. Baik, Nona Wijaya. Nona Wijaya, kartu ini statusnya tidak normal. Bisa ganti kartu lain? Masa sih? Coba lagi. Benar, tidak bisa. Sistemnya kasih tahu, kartunya sudah dibekukan. Yang ini? Ganti yang lain. Ini. Coba lagi. Pasti Rizky, pria ini yang main-main. Rizky, maksudmu apa? Kenapa kartu kreditku tidak bisa dipakai? Alia, apa kau lupa? Itu kan kartu tambahan dari kartu utamaku. Dan siang tadi, di kantor catatan sipil, kau yang bilang, mobil dan rumah untukku, kau keluar tanpa harta gono gini. Masa kartu tambahan tidak dianggap harta? Rizky, dasar brengsek. Aku sekarang di mall, tidak bisa bayar. Teman-temanku lihat. Sangat memalukan. Wajahmu bukan urusanku. Mantan istri. Anggap saja aku pinjam ya. Kau buka dulu aksesnya. Nanti aku kembalikan. 2 kali, bahkan 3 kali lipat. Tidak usah. Uang dan utangmu. Tidak ku mau. Kita sudah selesai. Alia, kenapa? Alia, kenapa? Nona Wijaya, produk yang Anda pilih. Totalnya 200 juta. Jika tidak bisa bayar, kami terpaksa ikuti prosedur. Saldo kartuku tinggal sekitar 66 juta. Manager, bukan kami tak punya uang, tapi kartu bank ada. Masalah teknis. Sebenarnya aku menang lotre. Hadiahnya 220 miliar rupiah. Uang segini, beberapa hari lagi kami bayar. Benar-benar. Manajer, lihat. Ini kupon lotre. Sungguhan. Kami dalam beberapa hari. Oh tidak, besok kami ke pusat penukaran hadiah lotre. Beri kami waktu 2 hari lagi. Kami bisa buat surat utang. Mengingat kalian sering belanja di sini, surat utang boleh saja. Tapi bunganya tidak bisa pakai rate biasa. Lunas dalam 3 hari, atau kau tahu akibatnya. Baiklah. Semoga Nona Wijaya cepat dapatkan hadiahnya, dan rezekimu lancar. Orang-orang jahat ini, Santai saja, Alia. Jangan dipikirkan sama orang-orang yang cuma lihat harta. Besok kita tukarkan kupon lotre ini. Nanti mereka yang antri. Sambil berlutut mau ketemu kita. 8 digit? Rizky. Kamu memang sudah terlalu lama hidup susah. Sepatu kulit, jas. Oh iya, sama ini. Dulu umur 20 nggak punya duit buat beli. Sekarang umur 32. Bisa beli deh. Sudah 5 tahun, setiap hari aku lembur sampai larut malam, cuma biar dia hidup enak. Sekarang giliranku. Dah ya, Anda. Bukan maksudku Anda jelek. Cuma levelku ini harus dinaikkan dong. Nah, ini dia rasanya. Ada maling. Bersiaplah dasar maling. Bersiaplah dasar maling. Kakak ipar, bukan, Rizky. Kamu bikin aku kaget. Dimas, kamu masuk gimana? Kubilang maling mana? Yang nggak profesional banget. Ternyata kamu, selain makan, cuma bisa minta-minta, dasar pecundang. Aku masuk kenapa? Kakakku dulu ninggalin kunci cadangan buat aku. Rizky, hebat juga kamu. Ini kan peralatan model terbaru. Ini harganya berapa? Kamu menang lotre ya? Nanti kalau alatnya udah sampai, pinjam dong buat main beberapa hari. Kamu kan sudah tua, refleks juga lambat. Nggak bakal bisa mainin. Alat canggih gini. Nggak boleh pinjam. Jangan pelit dong. Aku kan adik iparmu. Gimana kalau PlayStation ku beri? Walaupun model lama, tapi ku bayar tambah 200.
Tambah 200? Hah? Kamu pikir orang lain bodoh? Atau otakmu? Segitu harganya? Otak siapa yang cuma 200? Dimas, kamu mau pergi? Dari sini sendiri? Atau kontak polisi? Soal masuk rumah orang secara ilegal? Jangan nakut-nakuti. Rumah ini kan separuh punya kakakku. Aku masuk kenapa? Lagi pula peralatanmu ini pasti hasil curian. Nanti ku beritahu kakakku, suruh dia selidiki kamu. Kamu tak tahu, aku sudah cerai dengan kakakmu. Dan dia keluar tanpa harta gono gini. Rumah ini tak ada hubungannya dengan kakakmu. Keluar dari rumahku sekarang. Tinggalkan kuncinya. Rizky, ku tunggu. Besok setelah kakakku dapat 220 miliar rupiah, ku buat dia hujani kamu dengan uang. Rumah dan peralatan jelek ini, walaupun kamu sujud memberikannya, aku masih perlu pertimbangkan. Rizky, kakakku suruh ku beritahu. Besok jam 10 pagi, di pusat penukaran hadiah lotre, pusat kota, kamu harus sujud tepat waktu di sana. Tukar hadiah? Boleh. Semoga besok kamu masih bisa tertawa. Dengar kabar, hari ini ada cewek, mau tukar 220 miliar rupiah. Sayang, kamu cantik banget hari ini. Begitu urusan kita selesai hari ini, langsung kita ambil Rolls Royce. Yang kamu suka itu. Kak, aku mau Ferrari model terbaru, plus konsol Genesis Ultimate. Pasti yang punya Rizky Pratama itu palsu. Wah, anak ibu, sudah menderita bertahun-tahun. Akhirnya hari ini bisa angkat kepala. Hadirin sekalian, terima kasih sudah datang menyaksikan Titik Balik Hidupku Alia Wijaya. Begitu hadiahku ditukar, semua yang hadir dapat bagian, masing-masing dapat angpau 100.000 rupiah. Wah! Gedorannya gede juga ya. Siapa ini rupanya? Oh, mantan suami. Beneran datang buat saksikan masa paling gemilang dalam hidupku? Acara segini meriah? Seumur hidupmu kayaknya cuma bisa lihat sekali ini doang. Rizky, mengingat kita dulu, seangkatan, aku nasihatin kamu, cepat pergi. Nanti kalau wartawan datang, ketangkep kamera, malu kan? Wartawan? Kalian yang panggil? Tentu, aku mau seluruh kota tahu, aku Alia Wijaya. Siapa Alia Wijaya? Kalian siapa? Mau apa kalian? Alia Wijaya ya. Kemarin lusa di Mall Skybridge. Belanja 2 miliar rupiah. Bukti surat utang. Batasnya jam 9 pagi ini. Pokok plus bunga 203 juta. Bos kami menyuruh kami mengajakmu bicara. Mau jalan sendiri? Atau kami yang antar? Jangan macam-macam. Aku laporkan polisi. Alias bentar lagi, jadi miliarder. Mana mungkin lupa bayar utang receh begini? Miliarder? Nona Wijaya kata bos kami. Uang tunai baru uang beneran. Barang sampah di tanganmu itu. Sebelum ditukar uang, cuma kertas bekas. Kertas bekas. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. 1 miliar, aku langsung tukar sekarang. Kalau waktuku terbuang 1 menit, kalian sanggup ganti rugi? Oke. Masuklah tukar. Tapi kami temani. Jangan-jangan kabur lepas pintu belakang. Bos kami temperamennya. Tidak sebaik aku. Kalau dia yang jemput, bukan cuma ngobrol doang. Temani saja. Nanti dapat uang. Bos kalian harus berlutut minta maaf. Dan kalian para antek takkan luput. Baik, kami tunggu. Buka jalan untuk Nona Wijaya. Masuk tukar hadiah. Rizky, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Bagaimana aku langsung melesat ke puncak? Kutunggu hasilnya. Tukar hadiah. Hadiah utama 220 miliar rupiah. Sekarang juga
Maaf Nona, kupon lotre ini palsu. Apa? Palsu? 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 Sudah kuduga. Mana mungkin semudah itu menang 220 miliar rupiah? Kecelakaan terjadi. Asik nih, ada pertunjukan. Tidak mungkin. Mustahil. Pasti mesin kalian rusak. Panggil atasanmu. Aku mau bicara. Aku mau komplain. Bu, kupon lotre ini benar-benar palsu. Tapi nomornya cocok semua. Kalian mau menipu hadiahku? Coba periksa lagi. Jangan-jangan sistemnya error. Nomor cocok bukan berarti kuponnya asli. Tolong tenang. Rizky, katakan pada mereka. Bukankah kupon ini yang kau beli? Kenapa aku harus bilang? Alia Wijaya, kita sudah cerai. Hitam di atas putih, ada cap resminya. Kupon 220 miliar rupiahmu itu bukan urusanku. Aduh Rizky. Kalian kan pernah jadi suami istri. Alia sudah 5 tahun bersamamu, masa muda terindahnya. Diberikan untukmu. Sekarang dia dalam kesulitan. Kau cuma bisa menonton? Kau masih laki-laki tidak? Kalau hari ini terjadi sesuatu pada Alia, aku jadi hantu pun tak akan membiarkanmu. Aduh! Ferrari-ku, PS-ku, Nona Wijaya, sudah waktunya bangun. Bagaimana dengan utang 203 juta? Bayar tunai atau transfer? Rizky Pratama, pasti ulahmu. Benar kan? Pasti kau yang sembunyikan kuponnya? Iya, pasti dia yang ganti. Dia sengaja pakai kupon palsu itu untuk menipumu agar cerai. Semua sudah direncanakannya. Rizky, kau benci aku. Sudah bercerai denganku. Tak perlu sampai pakai cara licik begini untuk balas dendam. Kupon aslinya di mana? Cepat berikan. Alia Wijaya, Kak Arga, kupon lotre ini dari awal sampai akhir. Pernahkah aku bilang, ini asli? Alia, ini kupon palsu. Bagus. Kamu menang besar tapi bohong padaku. Alia Wijaya, kau yakin mau pakai kupon palsu ini untuk cerai denganku? Yakin, pasti, dan tak bisa dibantah. Rizky, ku beritahu jujur. Aku sudah lama tak mau hidup bersamamu. Tidak mungkin. Pasti kau bohong padaku. Maaf, bisa disela sebentar? Beberapa kupon ini, kok aku lihat seperti kenal. Kau, maksudmu apa? Aku dari bagian administrasi, perusahaan Rizky Pratama. Lihat ini kan yang dicetak kantor kami. Bulan lalu kami remote alat bercandaan yang dibagikan bagian administrasi. Di setiap meja kerja, ditaruh satu. Itu Kak Rizky. Kupon miliknya. Waktu itu malah diejek oleh rekan kantor berhari-hari. Dibilang hadiah utamanya bagus ya. Apa kemudian dibawa pulang? Alia, kau dapat ini dari mana? Mea, di atas meja. Jadi, sebenarnya tidak ada kupon lotre asli. Semua ini kulakukan demi kertas tak berguna ini. Arga, barusan kau bilang kupon lotre ini sengaja kubuat untuk menipu Alia agar bercerai. Betul. Benar. Rizky, kau licik sekali ya. Kau sudah lama tak mau hidup sama Alia lagi. Makanya kau pilih cara hina seperti ini. Oh? Coba jelaskan, kenapa aku pilih hari ini? Kenapa harus pakai kupon palsu yang nomornya semua benar ini? Karena aku tahu orang serakah. Matanya cuma lihat nomor. Sama sekali tak sadar. Ada tulisan khusus April Mop di sudutnya. Alia, kupon lotre ini kubawa dari kantor ke rumah. Waktu itu lupa dibuang. Tak disangka, dia malah jadi cermin pembuka topeng terakhir dalam pernikahan kita. Bukannya kau selalu bilang, aku tak pernah kasih hadiah? Nah, kupon lotre 1 miliar ini adalah hadiah terakhir dariku untukmu. Ya ampun, mantan suaminya ini benar-benar menusuk hati sampai remuk. Rencananya sudah disiapkan dari dulu. Tinggal nunggu pasangan ini terjun ke dalam perangkap. Keren banget, baru namanya balas dendam. Aku tak ada waktu dengar kekacauan kalian. Alia, 203 juta rupiah. Sekarang harus langsung. Uang nggak dibayar. Gua bawa kalian berdua. Si nenek tua ini sama si gendut tolol itu. Masukin mobil gua angkut. Kapan uangnya nyampe, baru orangnya dilepas. Gua hitung sampai 3. Tolong, ada pembunuh. Perampokan. 1. Bang, ampunin kami. Kasih kami waktu beberapa hari. Mobil pun kami jual, rumah pun kami jual. Habis-habisan kami pasti bayar. 2.
Alia. Alia, kami datang. Wah, banyak yang ngerebutin. Media udah pada datang ya. Kami bawa sampahnya nih, buat rayain. Asik kan? Alia, upacara pemberian hadiah udah selesai? Alia. Abang-abang ini siapa? Nadia, Citra. Pas banget kalian datang. Gue ditipu. Kupon lotre itu palsu. Gue utang 200 juta ke mereka. Alia, jangan bercanda deh. Gue serius. Gue nggak minta kalian bayar. Tas-tas ini, kalian kembalikan aja ke Mal. Sekarang juga, tolong please. Alia, hadiah yang udah dikasih, mana ada minta kembali. Dikembalikan. Labelnya udah dipotong, udah kotor. Barang bekas, malah nggak terima. Tapi, gue bisa terima sebagai rongsokan. Gue beli. 3 tas ini, nih, lihat. Untukmu, 33 juta. 33 juta? Harga asli tas-tas ini 200 juta. Harga rongsokan segitu. Mau jual atau enggak? Nadia Putri, Citra Lestari. Bagaimana kalau uang buat beli tas itu kalian kasih ke aku? Nanti kalau aku udah dapet duit, pasti aku ganti 2 kali lipat. Alia Wijaya, kamu gila ya? Minta kami yang bayar? Tas-tas ini kan kamu yang ngasih suka-suka ke kami. Masa kami yang harus bayar? Iya, Alia. Hadiah yang udah dikasih, mana ada minta uangnya lagi? Kamu mikirin duit sampai gila kali? Alia, di surat utang tertulis, nama kamu Alia Wijaya. Ini utang kamu, bukan utang kami. Wanita kaya, lihat nih Kak Alia. Baru ini pemenang sejati. Mulai sekarang, gue bakal ikut Kak Alia. Pesta Alia hari ini, seluruh pengalaman ada yang bisa tandingin. Nggak ada tandingannya. Gaya kamu, karisma kamu, memang dari lahir udah ditakdirin, jadi nyonya orang kaya. Haha. Ya iyalah. Kalian ini maksudnya apa? Aku, Alia Wijaya, biasa perlakukan kalian baik-baik kan? Setiap kali makan di luar, bukannya aku yang paling sering bayarin? Alia, bukan kami nggak mau bantu. 200 juta lebih? Mana kami ada? Terus lagi, sampai kayak gini sekarang, siapa yang mau disalahin? Punya suami kayak Kak Rizky, pria idaman, kamu malah nggak mau. Tapi kok malah bergaul sama orang-orang kayak mereka? Padahal, Kak Rizky ganteng dan mumpuni. Sabar lagi. Diam-diam kami selalu nasihatin kamu untuk menghargainya. Kamu malah bilang dia tak punya masa depan. Kak Rizky, kami kasihan sama kamu. Alia Wijaya itu benar-benar buta. Diam-diam kami sering ngomong, kamu sama dia, sungguh merugikan kamu. Kak Rizky, jangan marah sama orang kayak gini, nggak ada gunanya. Sebenarnya, dari dulu, aku udah ngerasa kamu orangnya baik banget. Lebih baik dari orang-orang yang cuma tahu bau uang ini, jauh lebih baik. Hei, kalian berdua ini... Nadia Putri nggak malu kamu. Dulu siapa yang bilang ke aku, orang kayak Rizky nggak becus? Pecundang. Siapa yang nyuruh aku? Cari yang lain. Jangan buang-buang waktu. Lebih seru dari sinetron. Drama 3 cewek ini bener-bener heboh. Wajahnya berubah cepet banget. Baru tadi akur kayak saudara. Mantan suami ternyata sakti banget. Warga netizen semua berdiri, adegan legendaris. Sahabat karib berbalik haluan, sujud hormat ke mantan suami. Alur ceritanya, penulis naskah aja nggak berani bikin. Cepetan kirim hadiah virtual. Alia Wijaya, jangan asal nuduh. Kak Rizky, jangan percaya dia. Omongannya nggak ada yang benar. Kami kan orangnya jujur. Cuma karena rasa solidaritas sama cewek. Sebenarnya, dulu kalau kami kumpul berdua, dia nggak pernah lepas. Pamer, bahkan bilang, kamu ini salah, itu salah. Kami dengar aja ikut sedih. Iya, Kak Rizky. Jangan dengarkan omongan Alia. Dulu dia sering ngeluh ke kami, katanya cara berpakaianmu kampungan. Nggak romantis. Hari istimewa cuma bisa masak. Tapi menurutku pria itu kayak anggur. Makin tua makin enak. Kayak kamu sekarang, tenang dan berwibawa. Sangat menarik. Wah, serangan langsung. Pilih satu. Mantan suami, pilih satu. Pilih satu. Kalian para perempuan, munafik dan palsu. Bukannya dulu kalian yang nyuruh aku putus sama Rizky. Bukan kalian yang nyuruh aku cerai sama dia, bilang Arga baik padaku, dan rela keluarin uang. Sekarang ngapain di sini? Sekarang kau sok polos Nananggun. Bukannya dulu kalian berdua yang terima amplop dariku, lalu cari cara dorong dia ke rumahku. Sekarang malah balik tuduh. Kak Arga, jangan fitnah. Kan kau sendiri yang ngotot ngejar. Kapan kami terima amplop darimu? Iya! Kan Alia Wijaya sendiri yang nggak tahan godaan. Lihat Kak Arga bawa mobil tua, langsung tergila-gila.
Sekarang nyalahin kami? Kalau mau genit, pergi sana. Gue penagih utang, bukan biro jodoh. Kalian para perempuan ini, kembalikan tas gue. Itu beli pakai uang gue. Kembalikan. Lepasin. Yang dikasih ya jadi punya gue. Kembalikan. Alia Wijaya, kau gila. Udah berhenti. Berhenti. Uang gue. Kacau balau. Pisahkan perempuan-perempuan gila ini. Kak Rizky, lihat dia. Benar-benar kasar. Bolehkah kami tetap kontak? Nampaknya, kalian masih sangat bersemangat. Kalau kalian begitu simpati prinsipku, mending kalian bantu dia tanggung utang ini bersama. Lagian sahabat karib, harusnya senang susah ditanggung bersama. Setuju? Tidak, Kak Rizky. Ini urusan kami. Ini utang Alia Wijaya. Kami cuma datang untuk ucapin selamat. Benar kata bapak ini. Dua sahabat baik. Lihat nih. Mau bayar sendiri atau mau kami bantu? Mengingatkan lagi. Apa artinya berbagi susah? Alia Wijaya. Ambil barang murahanmu. Sial! Jangan bilang kami kenal kamu. Pergi sana, pembawa sial. Drama. Sudah cukup ditonton. Keributan juga sudah selesai. 203 juta rupiah. Jam 5 sore. Tinggal 1 jam 10 menit. Katakan, mau bayar bagaimana? Kak Arga, uang yang dulu kuberikan padamu. Mana? Uang itu sudah habis. Sudah kuhabiskan untuk nutup lubang. Baiklah. Tak ada uang ya? Lalu anak dalam kandunganku ini? Ini kan darah dagingmu? Apa kau mau? Ya lahir tanpa ayah dan tanpa ibu? Anak ini, aku. Sungguh. Ini Harimau buas pun tak makan anaknya. Kak Arga, kalau hari ini kau tak tanggung utang ini, aku laporkan kau atas penelantaran. Biar keluargamu tak tenang. Bapak Arga Santoso, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota. Hasil perbandingan DNA Anda dengan janin sudah keluar. Tidak ada hubungan darah. Laporan bisa diambil kapan saja. wahaha. Tak ada hubungan darah. Yang di kandunganmu itu bukan anakku. Semua dengar? Bayi dalam kandungannya bukan anakku. Aku sudah vasektomi. Kukira operasinya gagal. Tuhan memang berpihak padaku. Ya Tuhan, dia vasektomi? Jadi anaknya benar-benar bukan dia punya. Wah, alur ceritanya berbalik total. Pria ini pasang sabuk anti hamil permanen. Anaknya bukan dia punya. Tidak, mustahil. Vasektomi? Kenapa aku tak pernah dengar kau bilang? Kau! Rizky Pratama, anak ini pasti punyamu? Jangan coba-coba mengelak. Alia Wijaya. Sampai saat ini pun, nalurimu menuduh pria tetap tak berubah. Mengejek sekali. Bukannya kau yakin sekali? Anak ini punyaku? Baiklah. Ayo kita periksa sekarang. Berani tidak? Apa maksudmu? Aku masih hamil. Tak bisa sembarangan tes darah. Kau mau buat aku keguguran. Cukup ambil 2-3 tetes darah saja. Tak pengaruhi janin? Atau kau sebenarnya tak berani? Karena kau lebih tahu dari siapapun. Anak ini sama sekali bukan punyaku. Tes, sekarang. Tak berani tes, berarti ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Betul. Alia Wijaya, kau kira kenapa aku di sini? Untuk menertawakanmu? Sudah kuduga kau tak berani tes. Jangan sembunyi. Masuklah. Bapak Rizky Pratama telah meminta lembaga kami melakukan tes hubungan ayah anak. Laporannya sudah keluar. Setelah membandingkan sampel janin dengan DNA Bapak Rizky Pratama, tingkat kemiripannya 0. Tidak ada hubungan ayah anak secara biologis. Palsu. Ini pasti palsu. Kalian berdua komplotan menipuku. Jangan buru-buru. Soal anak ini, aku bisa kasih petunjuk
3 bulan lalu, di Hotel Hyatt, kamar 1808, ada seorang bos batubara bermarga Gunawan. Perlu ku bantu hubungi Nyonya Gunawan itu? Kebetulan, nomor kontaknya, aku juga punya. Bos Gunawan itu si penambang, Hendra Gunawan? Kabarnya istrinya. Sangat galak ya? Hendra Gunawan. Alia Wijaya. Kau benar-benar hebat ya? Satu yang sudah vasektomi. Satu suamimu sendiri. Dan satu lagi orang kaya kampungan yang sudah punya istri. Alia Wijaya. Perutmu ini kayak cewek murahan. Siapa saja bisa naik. Wanita jahat pantas dapat ini? Sudahlah. Ini bukan rapat cari ayah. Alia Wijaya. Lunasin utangnya, ya atau tidak? Ibu, tolong aku. Pasti masih punya uang? Kan. Cepat keluarin. Mana ada uang? Ibu cuma orang tua. Bukannya beberapa hari lalu ibu bilang, di bank ibu sudah nabung uang pensiun 1.100.000.000 rupiah? Sekarang cepat keluarin untuk keadaan darurat. Di rumah tidak ada uang. Semua uangnya kau berikan ke adikmu di Mas Wijaya? Untuk beli rumah. Tak tersisa sedikit pun. Beli rumah. Untuk Dimas Wijaya. Setiap bulan aku kirim uang jajan ke rumah. Ibu, setiap bulan ibu minta uang hidup dariku. Biaya pengobatan ayah. Keluarga lagi darurat. Rumah sudah tua. Sekarang semua uangmu kau pakai belikan di rumah. Halo. Oh alah. Oh begitu. Wah. Nona Wijaya. Kejutan terus-menerus ya. Baru saja perusahaan beritahu. Kamu punya KPR. Sekarang utang barang mewahmu. Yang 203 juta itu. Digabung dengan KPR 22 miliar rupiah. Dijadikan satu paket. Totalnya 24 miliar rupiah. Sekarang, kami yang akan menagih. KPR? Aku tak pernah mengajukan pinjaman. KTP atas namamu. Tanda tangan juga mirip punyamu. Kontrak bank. Tertulis jelas. Wah. Ngomongin setan, setan pun datang. Ibu Alia Wijaya, selamat siang. Pinjaman KPR yang Ibu ajukan di bank kami sudah lewat jatuh tempo. Harap lunasi sebelum jam 6 sore ini sebesar 10 juta yuan. Atau akan tercatat catatan kredit buruk. Dan prosedur penagihan hukum akan dimulai. Ibu beli rumah untuk Dimas Wijaya. Pinjam pakai namaku. Pakai KTP-ku. Palsukan tanda tanganku. Pinjam diam-diam 22 miliar? Ya ampun, bukankah ini untuk kebaikan keluarga? Adikmu Dimas Wijaya mau menikah. Kalau tak punya rumah baru. Mana ada cewek yang mau sama dia? Hei, kamu kan kakaknya, ngebantu adik. Kan wajar. Utangmu itu, cicil pelan-pelan aja. Wahahaha. Cicil pelan-pelan. Rumah hilang. Kerja lenyap. Hah. Sekarang malah nanggung utang 264 miliar rupiah. Hebat. Sungguh hebat. Bonus keluarga. Gratis satu paket drama. Nona Wijaya. Aku kasih tahu jalan keluar. 3 hari. Kuberi waktu 3 hari. Tapi perlu penandatanganan penjamin yang kreditnya bagus. 3 hari lagi. Kalau uang tak lunas, penjamin ikut bertanggung jawab. Sekarang, cari penjaminmu. Sekarang, cari penjaminmu. Suami, Rizky tolong aku ya. Kita pernah suami istri. Ingatlah 5 tahun. Kita bersama. Tolong aku. Jangan sentuh aku, jijik. Hanya kamu yang bisa menolongku. Selamatkan aku. Aku mau jadi babu, jadi jongos. Aku mau jadi sopir, jadi ART. Asal kamu mau bantu, tanda tangan saja di sini. Astaga, Rizky. Kenapa kau tegas sekali? Alia itu, mantan istrimu. Dia sudah menemanimu 5 tahun.
Tak ada jasa pun. Setidaknya dia sudah berusaha keras. Kau sekarang kaya raya, apa salahnya membantunya sedikit? Uang receh yang jatuh dari sela jarimu saja, bagaikan butiran pasir yang mudah kau lepaskan. Kakak ipar, Kak Arga. Kak Arga, tolonglah aku. Tolonglah kakakku. Tolonglah keluargaku. Nanti kau jadi kakak kandungku. Alia Wijaya, kau masih ingat saat di kantor catatan sipil dulu? Apa yang kau katakan? Kau bilang, bawa barang-barang recehmu ini, jalani saja hidup miskinmu. Jangan bilang kau kenal aku lagi. Memalukan. Sekarang, ucapan itu, ku kembalikan utuh padamu. Hidup matimu dan keluargamu, apa urusanku? Kalianlah yang menghancurkan hidupku. Dengan mental lebih mementingkan anak lagi. Pakai uangku buat anakmu. Pinjam KPR pakai namaku diam-diam. Hancurkan hidupku. Bahol. Aku besarkan kamu. Harusnya kamu balas budi. Beli rumah buat adikmu. Itu kan kewajiban kamu sendiri yang tak becus. Tak bisa pegang suami. Siapa yang salah? Menantu emas Rizky Pratama. Kamu usir dia. Kalau enggak, keluarga kita. Udah hidup mewah. Iya, kata ibu benar. Garis keturunan keluarga ini tergantung aku. Kamu kan kakak. Bantuin aku kenapa? Utang-utang di luar. Semua gara-gara kamu. Kamu yang ngerugiin kita. Kalau kamu enggak buta, sama Kak Arga si pecundang. Bikin Rizky kabur. Menantu emas itu. Keluarga kita bisa kayak gini? Kamu si pembawa sial. Sekarang malah mau tenggelamkan kita semua. Aku pembawa sial? Kalian pakai namaku buat KPR. Malah nyalahin aku? Ibu ini emang ibuku? Atau jangan-jangan, aku cuma mesin ATM buat Dimas Wijaya. Sudah, jangan banyak omong. Ngomong panjang lebar. Buat apa sekarang? Diam kau. Kamu yang paling enggak berhak. Buka mulut di sini. Kak Arga, kalau aku masuk neraka, ku bawa kau mati bareng. Sudah selesai ributnya. Aku kesini bukan buat nonton. Drama sedih kalian. Ultimatum. 1 jam lagi, cari penjamin. Atau bayar utangnya. Kalau tidak, kalian berempat kami bawa uang sampai baru orang dilepas. Lalu kau mau bayar pakai apa? Ibu, aku tak mau dibawa mereka. Aku bisa mati dipukuli? Ibu carikan akal. Alia, tolong dong. Kalau tidak, aku mati di sini hari ini. Aku tabrak saja kepalaku. Penjamin tak ada. Utangku bayar? Pakai diriku, boleh? Bisa nutup berapa? Bisa gadaikan rumah adikmu untuk lunasi utang? KPR-nya. Nanti kau cicil pelan-pelan. Kau, barang murahan tak laku. Tak seharga itu. Tak berharga. Semua tak berharga. Bos, siren, ada polisi. Sepertinya ke sini. Mundur dulu. Utang takkan lenyap. Kami akan temukan kau. 3 hari. Batas 3 hari. Uang tak ada. Kaki adikmu kami potong. Ibu kau kami rawat di rumah sakit. Dan kau, gue punya cara buat hidupmu sengsara. Mundur! Nak, cepat kita pergi sambil kacau. Jangan lari. Lepas, gila kau. Mati sama-sama. Minggir. Aku ibumu, lepas. Cepat pergi. Aduh! Alia Wijaya, nerakamu baru dimulai. Lihat, itu Rizky Pratama. Katanya dia baru menangkan proyek energi lintas batas itu. Kekayaannya melonjak lagi. Bukan cuma itu, lihat jam tangan yang dia pakai. Model terbaru Patek Philippe. Harganya setara rumah. Terima kasih. Sendirian, Direktur Pratama?
Kalau merayakan sesuatu, minum sendirian kurang asyik. Terima kasih. Aku sedang menikmati waktu sendiri. Rizky, jangan... Indah Permata, Iya, aku... Lama tidak berjumpa. Kamu baik-baik saja? seperti yang kamu lihat, masih hidup dan baik-baik saja. Maafkan aku. Aku salah paham waktu itu. Aku lihat kamu duduk sendirian di sini dan dengar kabar kamu baru bercerai. Khawatir kamu putus asa. Iya, sudah bercerai. Tapi justru lebih baik. Oh, peristiwa dulu itu, aku butuh waktu lama untuk menyatukan kenyataannya. Foto-foto itu ternyata palsu. Tapi kamu ganti semua kontakmu dan menolak bertemu. Indah, aku tunggu kamu sepanjang sore. Hari ini aku ingin... Rizky, cukup. Mari kita berpisah dengan baik. Indah, sebenarnya kenapa? Kenapa harus putus? Katakan padaku. Hah, Indah, Kak Riz, kenapa kamu? Tidak enak badan? Ternyata begitu. Aku kemudian sebenarnya juga curiga. Tapi waktu itu terlalu muda. Terlalu percaya pada bukti yang kulihat. Ternyata kita berdua diberi pelajaran oleh takdir. pelajaran yang sangat mahal. Untungnya nggak sia-sia. Aku jadi sadar apa yang benar-benar kuinginkan. Mari duduk. Mari berkenalan lagi. Aku Indah Permata, desainer interior. Halo Ibu Indah Permata. Namaku Rizky Pratama. Coba cicip, resep ini ku belajar darimu. Lulus nggak? Sempurna. Ada apa? Hari ini hari raya apa? 5 tahun lalu, cincin ini gagal ku berikan. Masih ku simpan, Indah. Aku nggak mau kehilangan lagi. Kesempatan keduaku. Aku tahu kau sekarang bisa hidup mandiri. Tapi aku ingin punya rumah bersamamu. Aku baru lihat sebuah rumah baru, dekat dengan studiomu, terasnya luas. Bisa kau tanami bunga favoritmu? Rizky, kau tahu yang kulihat, bukan uangmu. Aku tahu, tapi ini ungkapan hatiku. Ingin memberimu awal terbaik. Setuju? Setuju. Tapi desain interior harus ikut aku. Oke. Semua ikut desainer Permata. Apa? Turunin aku, pusing. Ini rumah terbaik untuk kita. Untuk tipe ini, struktur dinding penopang beban. Belikan ruang kecil, dibuat semi terbuka. Aku ingin menambah pencahayaan alami di sini. Bisa, Nona Permata. Banyak pemilik di sini. Sedang melakukan modifikasi serupa. Nanti bisa kutunjukkan. Contohnya, Bagaimana menurutmu? Asal kau suka. Dengar kataku, ya? Lo, rupanya kamu... Ini mantan suamiku? Kenapa? Bawa selingkuhan barumu. Lihat-lihat rumah? Rizky, masih belum kapok ya? Baru dapat duit receh, udah sok mau beli rumah mewah. Badanmu yang kayak gini, tidur bakal nyenyak, jangan nanti... Kok masalah utang kalian sudah selesai? Alia Wijaya. Lolos awal bulan, akan lolos pertengahan bulan. Alamat ibumu dan adikmu, kami tahu persis. 3 hari terakhir. Kalau uang tak ada, kaki adikmu kupatahkan.
Alia, cepat cari akal. Mereka hari ini melempar ke pintu kita. Adikmu takut keluar rumah. Kalau kau tak cari uang, kami berdua benar-benar habis. Urusanmu apa? Kak Arga mau bisnis besar. Dia sebentar lagi bos besar. Kami kesini mau beli rumah. Tipe terbesar. Kau yang cuma naik karena keberuntungan, mana bisa bandingin? Betul. Alia sekarang tunanganku. Kami sebentar lagi nikah. Rizky, yang dulu tak bisa kau beri ke Alia, semua aku ganti. Mobil mewah, rumah mewah, perhiasan, apa yang dia mau, langsung ku beli. Alia Wijaya, dia setelah tinggalkanmu baik-baik saja. Sehat, karirnya sukses. Yang terpenting, aku di sini. Hah? Siapa ini rupanya? Ternyata mantan cinta monyet Rizky yang dulu cuma bisa nangis. Itu kenapa lihat aku udah nggak mau? Balik mau makan sisa? Ini cewek siapa? Bahasanya kasar banget. Kayaknya dia tuh pemeran utama di toko lotre. Yang waktu itu heboh. Soal kupon lotre palsu. Alia Wijaya, nggak semua orang kayak kamu mempermainkan perasaan. Memperalat pernikahan. Aku yang memperalat? Indah Permata. Dulu, kalau bukan karena kamu kabur, cuma gara-gara beberapa foto. Kesempatan ini bakal jatuh ke tanganku? Oh iya, aku lupa kasih tahu. Foto Rizky sama cewek itu diranjang. Itu aku yang edit. Nggak nyangka kamu sebodoh itu. Sampai benar-benar percaya. Ya ampun, dia ngaku sendiri. Nekat banget sih. Kelakuanmu yang tak tahu malu. Benar-benar tanpa batas. Alia, ngapain banyak omong sama dia? Kita kesini buat beli unit terbaik. Rizky, bawa saja pacarmu yang imut ini. Lihat-lihat unit kecil aja. Pak, kunci yang Bapak bawa. Ini cuma maket kan? Di rumahku ada yang mirip. Ini kan beli di toko mainan? Beli rumah. Pakai pinjaman tipuan dari Lintas Niaga Arga Jaya? Aku sedang memeriksa sejumlah pemasok. Ada satu bernama Lintas Niaga Arga Jaya, diduga terlibat penipuan pinjaman dan penyelundupan. Wakil sah perusahaannya adalah Ibu Alia Wijaya. Astaga. Penipuan pinjaman? Kalau begitu, mereka datang lihat rumah hari ini. Mungkin untuk cuci uang. Penipu, penipu. Kenapa polisi tidak tangkap mereka? Cepat, menjauhlah. Sial. Alia, buka pintu, ini aku. Alia, cepat buka. Buka pintunya. Cepat buka. Lihat. Lintas Niaga Arga Jaya. PT. Aku yang daftarkan. Komponen elektronik. Laba bisa 10 kali lipat. Batch pertama sudah deal. Bulan depan tiba. Dapat duit dari mana buat buka perusahaan? Aku jual perhiasan emas dulu, lalu pinjam dari rentenir. Alia. Di dunia ini, yang berani dapat untung, yang penakut sengsara. Kita cuma perlu selesaikan satu order. Semua utang bisa lunas. Sisanya masih segini banyak. Ada rezeki bagus? Kau ingat aku? Alia. Perusahaan butuh wakil sah, butuh orang yang tanda tangan kontrak. Namaku sudah jelek, kreditur semua kenal aku. Tapi kau beda. Kamu baru bercerai, namamu masih bersih. Dan kita menikah, kita punya usaha yang dikelola bersama suami istri. Sudah sewajarnya. Nanti setelah kita kaya, kita beli rumah besar, mobil mewah. Semua orang yang selalu meremehkan kita, akan kita injak-injak. Arga, ini terakhir kalinya. Kalau kau berani bohong lagi, aku ajak kau mati bareng. Alia Wijaya. Kau pikir kenapa dia balik lagi untuk menikahimu? Karena dia butuh wakil sah perusahaan. Seseorang yang bisa disalahkan saat rahasianya terbongkar. Arga,
Apa dia bicara benar? Perusahaan itu sebenarnya bisnis apa? Kamu, jangan dengarkan omong kosongnya. Rizky, kau cemburu. Kau jebak aku. Kau jebak aku. Arga, Alia Wijaya. Kalian diduga melakukan penyelundupan dan penipuan pinjaman, serta tidak melunasi utang. Sekarang ikut kami untuk diperiksa. Dia, perusahaannya dia, wakil sahnya juga dia. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak terlibat. Arga, gue bunuh lo. Masa kau bisa bilang gitu? Astaga. Mereka berkelahi. Anjing menggigit anjing, sama-sama jelek jadinya. Memang pantas. Tadi dia begitu sombong. Bajingan, dasar bajingan kau. Rizky, aku salah. Rizky, aku benar-benar menyesal. Kau yang bertanggung jawab memeriksa perusahaan dagang itu. Pasti kau punya cara, ya kan? Maafkan aku. Tolong bantu aku ya. Aku tak mau masuk penjara. Uang-uang itu, bukan aku yang hutang. Semua ditipu Arga padaku. Tolong pertimbangkan, kita pernah jadi suami istri. Bantulah aku. Aku mohon padamu. Aku mau sujud padamu. Kalau tahu akan begini, ngapain dulu begitu? Sekarang baru tahu minta tolong? Alia Wijaya. Kau ingat tahun ketiga pernikahan kita? Ibuku dirawat di rumah sakit. Di luar ruang perawatan, kau pegang tangan ibuku bilang, "Tante, bukan aku tak berbakti, tapi gaji Rizky setelah bayar cicilan. Uang perawat pendamping pun tak ada." Ibuku pegang tanganmu bilang, "Alia, ibu tak salahkan kamu. Rizky memang tak punya kemampuan." Kau malah berbalik, pamer ke keluarga pasien sebelah tentang tas barumu. Malam itu, di atap gedung rumah sakit, aku habiskan sebungkus rokok. Bukan benci padamu, tapi benci pada diriku sendiri. Aku bersumpah, aku akan cari banyak uang. Supaya kamu, supaya ibu, tak perlu tunduk pada uang lagi. Kemudian, aku berhasil. Tapi kau bukan cuma angkat kepala, malah mengangkatnya lebih tinggi. Pakai uang hasil kerja kerasku. Untuk biayai kesombonganmu. Untuk hidupi selingkuhanmu. Bukan aku tak kasih kesempatan. Jalan ini, kau yang pilih sampai gelap. Mulai sekarang, hidup atau matimu, kaya atau miskinmu, bebas atau masuk penjara, semuanya ada hubungannya denganku, Rizky Pratama. Tak ada kaitannya sama sekali. Kalian, hati-hatilah. Tempat ini kacau balau. Ayo kita pulang. Baiklah. Direktur Pertama, Nona Permata. Data tipe unit. Yang Anda berdua minati, nanti setelah saya siapkan, akan saya antar langsung ke rumah Anda. Terima kasih. Rincian desainnya silakan koordinasi langsung dengan Nona Permata. Saya paham. Siap melayani. Desainer Permata. Kapan saja. Alia Wijaya. Perusahaan pegangan lintas batas lintas negara atas namamu. Diduga terlibat kejahatan ekonomi besar. Harap ikut kami. Alia, katakan pada mereka. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini kau yang paksa aku lakukan. Yang tanda tangan itu kau, Alia. Cepat katakan, tidak ada hubungannya denganku. Aku sama sekali tidak tahu. Ya, lepaskan aku. Semua ini salahku? Semua ini kesalahanku? Dia, mungkinkah benar-benar tidak tahu? Tidak penting. Yang memilih percaya ke Arga adalah dia. Yang tanda tangan adalah dia. Di setiap persimpangan jalan, yang memilih jalan serakah dan pengkhianatan adalah dirinya sendiri. Sudah, jangan bahas dia lagi.
Rumah baru kita. Rencananya mau dihias. Dengan gaya apa? Hangat, terang. Seperti sekarang ini.